Oke guys, beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh sebuah kampus di Bali yang lagi mengadakan semacam inkubasi untuk para startup-startup yang ada di sana gitu ya. Dan saya diundang untuk menjadi seorang narasumber, seorang pembicara yang membawakan materi tentang permodalan. Nah, di sana saya sharing tuh gimana caranya, apa aja sih akses-akses permodalan yang bisa didapetin untuk sebuah startup, dan biasanya startup yang ingin mendapatkan permodalan mereka punya syaratnya apa-apa aja sih yang harus dipertimbangkan. Lalu kemudian biasa di akhir sesi tanya jawab. Lalu kemudian ada yang nanya ke saya, menurut Pak Gede, dari semua peserta startup yang ada di sini, waktu itu ada sekitar 20-an, berapa yang akan survive dan akhirnya bisa sukses? Nah, ditanya kayak gitu, ya udah saya jawab menurut statistik aja. Menurut statistik itu biasanya 90% akan mati. 10% akan bertahan. 10% akan bisa lanjut dan sukses. Jadi kalau dari jumlah 20, maka secara statistik itu dua yang akan sukses, yang akan berhasil. 18 akan mati. Sesimpel itu. Tapi kalau kita lihat secara lebih besar lagi gitu ya, secara nasional misalnya. Misalnya di Indonesia, contoh aja, dalam 1 tahun menghasilkan 10.000 startup. Misalnya nih contohnya, dari 10.000, itu kalau misalnya kita ngikut statistik tadi, berarti kan dari 10.000 mestinya ada 1.000 nih yang bertahan nih. 9.000 akan mati. Jangan-jangan 20 startup yang ada di depan saya itu termasuk dalam 9.000 yang mati. Jadi mati semua. Seperti itu. Saya katakan, bisa jadi malah seperti itu. Bisa jadi 20 yang ada di depan ini malah mati semua. Atau sebaliknya, dari 10.000 startup yang dihasilkan, 1.000 bertahan. Bisa jadi 20 startup yang di depan saya itu termasuk dalam 1.000 yang bertahan yang bakal sukses. Lagi-lagi secara statistik. Nah, artinya apa? Sebetulnya kalau kita ingin startup kita sukses, kita ingin bisnis kita bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan keuntungan, bisa grow lebih besar dan bisa melayani orang lebih banyak, itu tentu saja ada hal-hal yang harus kita lakukan yang tidak dilakukan oleh 90% startup lainnya sehingga mereka fail. Bukan berarti kalau misalnya dilakukan pasti berhasil, enggak juga. Tapi kalau tidak dilakukan pasti fail. Nah, apa sih yang membedakan antara startup-startup yang kemudian berhasil dengan startup-startup yang kemudian fail? Ada banyak banget faktornya gitu ya, ada banyak banget faktornya. Bahkan dua startup dua-duanya melakukan hal yang sama, maksudnya dilatih di tempat yang sama, para foundernya memiliki latar pendidikan yang sama, satu bisa berhasil, satu bisa fail. Nah, yang menarik adalah gini, kalau kita sebagai seorang pengusaha, terutama yang pemula nih ya, baru bisnis pertama kita baru mulai masuk ke dunia startup, apa sih yang sangat penting? Menurut saya pribadi, yang sangat penting kita harus miliki adalah satu yang namanya mentor. Mentor. Mentor ini bisa menjadi pembeda ini akan sukses atau enggak. Keberadaan seorang mentor itu bisa menjadi pembeda apakah sebuah startup ini akan hancur atau akan sukses. Karena gini, seorang mentor itu adalah seorang yang udah ada di level yang kita ingin capai. Dia pernah berada di level kita dan dia tahu roadmap-nya dari titik kita menuju titiknya si mentor itu bagaimana caranya, jalannya kemana. Seorang mentor itu memiliki expertise, memiliki keahlian di bisnis yang kita ingin jalani, memiliki pengalaman, experience, dan mereka juga memiliki wisdom, pengetahuan, knowledge. Mereka punya, mereka tahu what to do, when to do, how to do. Mereka tahu semuanya. Mereka udah punya jawabannya, makanya disebut sebagai mentor. Kenapa mereka punya jawabannya? Karena mereka udah mengalami yang kita akan alami. Dan nah ini yang paling penting, seorang mentor itu punya network. Punya network artinya dia kenal orang-orang penting yang kita harus kontak supaya bisa bantu bisnis kita to the next level. Mereka bisa jadi seorang, bahasa kerennya, door opener. Bisa jadi orang, bisa menjadi orang yang bukain kita pintu, ngasih kita akses. Entah akses ke market, akses ke teknologi, akses ke permodalan, akses ke macam-macam. Makanya penting banget kita punya mentor. Nah, kebanyakan dari para startup ini tidak memahami arti pentingnya seorang mentor. Karena mereka merasa, gue udah bisa kok. Mentor itu kan
cara berpikirnya ketinggalan zaman. Sekarang ini udah eranya beda. Oh, kita bisa maju. Ya udah, selamat berjuang aja. Menurut saya ada banyak sekali hal-hal yang mentor bisa berikan yang para pengusaha pemula itu nggak ngerti, nggak tahu. Nah, permasalahannya adalah hal yang paling berbahaya ketika kita tidak tahu apa yang kita nggak tahu. Kalau kita tahu apa yang kita nggak tahu, ya tinggal cari jawabannya. Cari ke orang yang tahu, at least googling deh. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu, kita nggak ngerti di depan sana ada apa. Kita nggak tahu di dalam hutan belantara per startup-an itu ada apa, kita nggak tahu. Dan bencana terjadi ketika kita punya semangat yang luar biasa, kita jalan penuh determinasi, tekad bulat, hajar, gaspol, di depan ada jurang. Nah, itu yang paling bahaya. Kalau kita bersemangat jalan menuju jurang, ya sudah, mempercepat kehancuran bisnis kita. Sesimpel itu. Gimana caranya? Makanya perlu mentor. Mentor udah tahu, kalau kamu ke sana itu jurang, kamu harus belok kiri. Tapi kalau kamu belok kiri keterusan, di depan sana ada singa nunggu. Sebelum mencapai singa, kamu harus belok kanan. Nanti di depan itu ada jembatan, kamu pilih jembatan yang kedua karena jembatan yang pertama itu bolong-bolong. Seorang mentor, mereka view-nya beda. Mereka bisa melihat lebih luas lagi. Ibaratnya mereka ngeliat tuh dari helikopter. Kita dari bawah ngejalanin. Seorang mentor tuh udah tahu. Nah, yang menarik adalah setelah tahu bahwa mentor ini sangat penting, tetap aja ada orang-orang yang kemudian menganggap saya nggak perlu mentor. Karena berbagai alasan, misalnya mentor is not always free. Dan saya juga sarankan jangan cari mentor yang free. Kenapa? Karena kalau mentor itu free, kamu nggak akan, ya mentor juga punya bisnis, mereka juga punya kesibukan. Kalau mereka cuman kamu hargain gratisan, ya mereka akan hargain, mereka juga akan kasih sesuatu yang gratisan buat kamu. Nggak akan mereka mau sit down bareng, duduk bareng, dan kemudian kamu cerita tentang bisnismu dan berharap mentormu akan ngasih solusi. Ya jangan harap. Kalau kamu menghargai mentormu gratisan, mentormu juga akan anggap kamu gratisan. Selesai, sesimpel itu. Mentor itu, kalau saya pribadi menghargai seorang mentor sangat mahal. Makanya itu yang akhirnya menjadi excuse banyak orang yang merasa, wah saya nggak mau lah cari mentor kok bayar sih. Bantu kan mestinya gratis dong, bantu kan harusnya tulus ikhlas. Iya, bantu itu ikhlas, betul. Tapi kalau kamu mengharapkan bantuan yang ikhlas, ya kamu akan mendapatkan bantuan yang ikhlas juga, yang gratisan. Contoh, YouTube channel is free. Kamu bisa mendapat banyak banget ilmu dari sana. Tapi akan ada banyak detail, akses knowledge, door opener yang kamu nggak akan bisa dapat hanya dengan nonton YouTube. Kamu nggak bisa ketemu seorang pengusaha sukses dan kamu bilang, saya udah nonton YouTube channel Bapak. Bukain dong Pak, saya jalan ke network Bapak. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Doesn't work like that. At least kalau saya boleh sarankan, gimana cara dapat akses ke mentor? Ikut komunitas. Kalau saya boleh sarankan, itu cara paling gampang. Karena paling nggak kalau kamu datang dari satu komunitas yang sama, misalnya saya gabung dalam sebuah komunitas namanya JCI, Junior Chamber International. Itu 90%-nya pengusaha. Dan pengusaha ada yang dari level UMKM, startup, bahkan sampai level bisnis TBK pun ada. Yang omsetnya udah ratusan miliar, triliunan pun ada di sana. Kalau kita gabung dalam komunitas ini, kita mau menghubungi mereka jauh lebih gampang sesama member JCI. Pak Bro, saya juga member nih dari chapter, misalnya saya chapter Badung Bali gitu ya. Saya chapter Badung Bali kebetulan misalnya pengusaha sukses ini dari chapter Jakarta. Hubungin aja, Pak atau Mas Bro, Mbak. Saya member JCI Badung Bali nih, saya punya bisnis, saya pengen ngobrol. Bisa nggak kayak gitu. Nah kalau misalnya dia bilang bisa, oke, ya udah lebih enak ketemunya, baru sana ngobrol. Tidak ada makan siang yang gratis, everything has price. Makanya kalau kita mau bayar harganya, aksesnya lebih gampang. Itulah pentingnya seorang mentor. Kalau kita udah bisa bermentor dengan orang yang tepat, bisnis kita pasti akan jauh lebih besar peluangnya untuk sukses. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.